kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk penghiburan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kekuatan hanya daripada-Mu, penghiburan hanya daripada-Mu Tuhan. Mari kita naikkan bersama, katakan kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberi Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman. Katakan kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan berikannya padaku. Bait kedua, katakan tiap hari aku dibimbingnya. Terima kasih Tuhan, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalalnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Katakan kekuatan dan penghiburan berikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan berikannya padaku. Bait kedua, katakan tiap hari aku dibimbing. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bapa yang haleluya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku, haleluya. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba
oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang, dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin, haleluya. Katakan, Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita angkat tangan kita, katakan tangannya, haleluya. Oh, tangannya, tanganmu yang ajaib Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan, tanganmu Tuhan, tangannya, oh tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bawa Tuhan juga, bawa Tuhan juga. Katakan, gunung batuku, gunung batuku. Amin, haleluya. Bawa Tuhan juga, kota bentengku, kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan, tangannya, 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 oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Engkau baik Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini, katakan, Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia. Amin, haleluya. Pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu
lutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur mari bersama katakan, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku mengundang sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Sekali lagi hanya bagimu. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Angkat tangan kita, katakan, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Engkau Tuhan, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, kita sembah Dia sebagai korban pujian, korban pengagungan. Kami persembahkan korban pujian kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Raja segala raja. Mari kita sembah Dia, kita angkat suara, kita katakan terima kasih Tuhan.
Engkau Allah yang baik, Allah yang memelihara hidup kami Tuhan. Kau menjaga kami Bapa, seperti biji matamu Tuhan. Kau pelihara kami. Dananamaya sikanabo rikanabo. Kaulah gunung batu kami, kota benteng hidup kami Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supernatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lain untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tungking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku
Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Filipi pasal 1. Kita akan baca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Firman Allah berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah cara lain untuk mengatakan apa yang Rasul Paulus katakan dalam ayat sebelumnya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Rasul Paulus dapat berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kerinduan hati Rasul Paulus adalah apapun yang terjadi, hidup atau mati, Kristus dengan nyata dimuliakan. Ini juga harus menjadi kerinduan hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup adalah Kristus, berarti kita hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, mengalami hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita bertujuan tetap memuliakan Tuhan Yesus. Mengalami hal yang menguntungkan atau merugikan, ketika sedang menikmati kebahagiaan atau ketika sedang dalam pergumulan, ketika sedang sehat atau ketika sedang sakit dan sebagainya, hidup adalah Kristus, berarti kita hidup untuk memuliakan Kristus apapun yang terjadi. Bulan yang lalu kita sudah belajar bahwa memang manusia diciptakan untuk memuliakan Allah. Bulan yang lalu kita juga sudah belajar beberapa cara manusia dapat memuliakan Allah. Yang pertama dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua dengan menjadikan memuliakan Allah sebagai tujuan hidup. Yang ketiga dengan berbuat baik. Dan kita juga sudah belajar bahwa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk menolong kita agar mau dan mampu untuk memuliakan Kristus. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian yang kedua, yaitu mengapa bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mati adalah keuntungan. Sebab bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mati berarti pergi untuk diam bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Firman Allah berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mati berarti pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Orang yang meninggal dunia bertindak dan pergi untuk bersama-sama dengan Kristus. Orang yang meninggal dunia bertindak untuk berdiam bersama-sama dengan Kristus. Berarti keadaan orang yang telah meninggal adalah dalam keadaan sadar, tidak tidur, tidak musnah. Alkitab mengajarkan bahwa sorga adalah tempat kediaman Allah. Alkitab juga mengajarkan bahwa sorga adalah tempat kediaman orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Firman Allah menyebut tubuh manusia sebagai kemah, tempat kediaman di bumi. Kemah bukan tempat tinggal permanen. Kemah adalah tempat tinggal sementara. Berarti Tuhan memang tidak berencana agar manusia hidup selamanya di bumi ini. Sebaliknya, sorga disebut sebagai tempat kediaman yang kekal bagi yang dibuat oleh Tuhan, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab menggambarkan sorga sebagai sebuah tempat yang indah. Alkitab menggambarkan keindahan bangunan yang ada di sorga sebagai tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Tetapi yang membuat sorga menarik dan menyenangkan untuk didiami bukanlah keindahan tempatnya. Yang membuat sorga menarik dan menyenangkan untuk didiami adalah keindahan dan kemuliaan Tuhan yang empunya dan yang berdiam di sorga. Firman Allah berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Yang membuat sorga menarik dan menyenangkan untuk didiami adalah karena di sorga ada hadirat Tuhan. Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita, dan kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Sementara kita hidup di dunia ini, kita sudah bisa mulai merasakan hadirat Tuhan. Tetapi di sorga, kita akan bisa menikmati hadirat Tuhan secara sempurna tanpa ada halangan atau rintangan. Di sorga kita akan bisa menikmati hadirat Tuhan secara sempurna, bukan untuk sebentar saja, tetapi untuk selama-lamanya. Di sorga kita akan sempurna menikmati kasih Tuhan. Di sorga kita akan sempurna menikmati sukacita Tuhan. Di sorga kita akan sempurna menikmati damai sejahtera Tuhan. Di sorga kita akan sempurna menikmati kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kelemah lembutan Tuhan, penguasaan diri dari Tuhan. Yang membuat sorga menarik dan menyenangkan untuk didiami adalah karena Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rapat tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang membuat sorga menarik dan menyenangkan untuk didiami adalah karena di sorga kita akan melihat Tuhan Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Firman Allah berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Yang membuat sorga menarik dan menyenangkan untuk didiami adalah karena di sorga kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Firman Allah berkata, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Yang membuat sorga menarik dan menyenangkan untuk didiami adalah karena di sorga kita akan bisa mengenal Tuhan Yesus dengan sempurna. Rasul Paulus berkata, sebagai manusia, sebenarnya dia mempunyai banyak hal yang bisa dia banggakan.
Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Menurut Rasul Paulus, pengenalan akan Tuhan Yesus lebih mulia dari semua kemuliaan yang dapat diberikan oleh dunia ini. Sehingga dia rela melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, asalkan dia bisa memperoleh Kristus. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Di dalam hidup ini tidak ada yang lebih berharga daripada mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kabar baiknya adalah di sorga kita akan bisa mengenal Tuhan Yesus dengan sempurna. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Yang membuat sorga menarik dan menyenangkan untuk didiami adalah karena di sorga kita akan menghabiskan kekekalan untuk mengagumi keindahan dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mati adalah keuntungan. Sebab mati berarti pergi untuk diam bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Alkitab menggambarkan kematian orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kematian bagi orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus bukanlah pergi ke tempat yang tidak dikenal, tetapi pergi untuk menetap bersama Tuhan yang amat kita kenal, yang karena mengasihi kita telah meninggalkan sorga mulia, bahkan sudah mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan kita, namun sudah bangkit kembali untuk mengaruniakan keselamatan yang kekal bagi mereka yang menantikan Dia. Oleh karena itu, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian tidak menakutkan, tetapi merupakan awal dari kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di sorga mulia. Karena itu, Rasul Paulus dapat berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup berarti menjalani hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dan bila meninggal, kita percaya kita akan pergi untuk diam bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya di sorga mulia. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Karena itu, bila ada anggota keluarga kita atau orang yang kita kasihi yang meninggal dunia,
jangan berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Firman Allah berkata, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian berarti pindah rumah untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di sorga mulia. Firman Allah berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ketika orang yang percaya kepada Tuhan Yesus meninggal, roh dan jiwanya langsung dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sedangkan tubuhnya masih ketinggalan di bumi ini. Tetapi pada hari kebangkitan dari antara orang mati, tubuh yang masih tertinggal di bumi ini akan dibangkitkan dan dipersatukan kembali bersama dengan roh dan jiwa yang sudah terlebih dahulu tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Firman Allah berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Karena itu, jangan berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Berduka cita yang wajar diperbolehkan, tetapi jangan berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan apabila ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kau pencipta hidupku, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. mari bersama katakan, Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. terima kasih Tuhan, pencipta hidup kami. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku.
segala pujian, menaikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, kau layak terima segala pujian, menaikkan sembahku. Mari bersama katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Masih undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, kami bersyukur bagimu. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita sembah, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita angkat suara kita, katakan terima kasih Tuhan, pencipta hidup kami, pemilik hidup kami Tuhan, Allah yang berkuasa atas segalanya. Kami sembah Raja kami berikan pujian dan glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, menolong hidup kami, membebas kami Bapa. Kau yang melepaskan kami dari segala kesesakan kami, Kau yang menjawab doa kami, panji kemenangan bagi kami. Dararabaya sandaya Yehova Nisi, Allah panji kemenangan bagi kami. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Ikarabaya sandaya Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini.
Curahkan isi hatimu kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup berarti menjalani hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dan bila meninggal, kita percaya kita akan pergi untuk diam bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya di sorga mulia. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian tidak menakutkan. Sebab kematian sekedar berarti pindah rumah dari tempat tinggal yang fana di dunia ini untuk tinggal bersama-sama Tuhan selama-lamanya di sorga mulia dan mengalami kebaikan Tuhan selama-lamanya di sorga mulia. Mari kita katakan terima kasih kepada Tuhan. Irialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena Engkau telah menyediakan tempat kediaman yang kekal bagi kami di sorga mulia. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu dengan sempurna dan tanpa batas di sorga mulia. Terima kasih Tuhan, di sorga kami akan sempurna menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sorga kami akan sempurna menikmati sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sorga kami akan sempurna menikmati kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kelemah lembutan Tuhan, dan penguasaan diri dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sorga Engkau akan menghapus segala air mata dari mata kami, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rapat tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Terima kasih Tuhan, di sorga kami akan melihat Tuhan Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, di sorga kami akan melihat Tuhan muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, di sorga kami akan bisa mengenal Tuhan Yesus dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam hidup ini tidak ada yang lebih berharga daripada mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di sorga kami akan bisa mengenal Tuhan Yesus dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, di sorga kami akan menghabiskan kekekalan untuk mengagumi keindahan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kirialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian berarti pindah rumah untuk tinggal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di sorga. Karena itu, bila ada anggota keluarga atau orang yang kami kasih yang meninggal dunia, kami tidak akan berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Kami percaya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kirialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Kirialamo, kakaralaba kusyai. Mari kita memohon permohonan kita kepada Tuhan sekarang. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang. Mari kita minta segala keperluan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit. Sembuhkanlah setiap jiwa yang sakit. Sembuhkanlah setiap roh yang sakit. Kami mohon mujizat kesembuhan terjadi sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa Tuhan Yesus hadir sekarang ini untuk menyembuhkan orang sakit. Kami mohon kesembuhan terjadi sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah
bagi setiap anak Tuhan yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus melembutkan hati yang keras menjadi lahan yang subur bagi benih firman Tuhan. Masalah rumah tangga kami mohon Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami juga berdoa, Tuhan kiranya menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon kepada orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami.
Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Aku telah puas dengan milikku sekarang, harta tak banyak, rumah pun hina, tetapi nanti dalam kota yang suci ku dapat rumah indah dan megah, sebuah istana tersedia bagiku di balik bukit di negeri kekal. Di sana nanti kita pun akan hidup bersama Tuhan selamanya. Meski menderita susah dan sengsara di dalam dunia tempat yang fana, aku percaya Tuhan Yesus di sorga telah menyediakan tempat bagiku, sebuah istana tersedia bagiku di balik bukit di negeri kekal. Di sana nanti kita pun akan hidup bersama Tuhan selamanya. Orang mengira hidupku tak berarti, aku tak khawatir, Tuhan sertaku. Seperti musafir
menuju negeri suci, ku terus berjalan ke surga mulia, sebuah istana tersedia bagiku di balik bukit, di negeri kekal. Di sana nanti kita pun akan hidup bersama Tuhan selamanya. Sebuah istana tersedia bagiku di balik bukit, di negeri kekal. Di sana nanti kita pun akan hidup bersama Tuhan selamanya. Bersama Tuhan selamanya. Bersama Tuhan selamanya. Mari kita semua angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selain Kau tiada yang Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung ini nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan milik kami di surga. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan selain Kau, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung ini nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang
ku sanjung ini, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung ini, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku. Sekali lagi ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung ini, namamu di